Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Firdana Ziva Salampesi dengan NIM 4522091207. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uji prasyarat dalam penelitian. Sebuah penelitian, terutama penelitian kuantitatif, dapat dilakukan analisis data dengan bantuan statistik. Secara umum, semua statistik parametrik itu berfungsi untuk menggeneralisasi hasil penelitian, yaitu pemberlakuan hasil penelitian dalam populasi dengan menggunakan data sampel yang harus memenuhi asumsi-asumsi. Asumsi tersebut meliputi data sampel yang diambil secara acak dari populasi dan data terdistribusi normal. Sementara asumsi-asumsi lainnya menyesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan. Analisis perbedaan seperti uji normalitas, maka asumsi-asumsi yang harus dipenuhi yaitu data dari kedua kelompok sampel diambil secara acak dari populasi. Data yang dianalisis bersifat independen atau satu sama lain. Data dari kedua kelompok sampel terdistribusi normal serta varians dan populasi merupakan homogen. Kemudian sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu itu dilakukan uji persyaratan data yang terdiri dari uji normalitas, sebaran data, dan uji homogenitas, dan juga uji linearitas. Kemudian ada uji homogenitas. Pengertian homogenitas yaitu uji homogenitas merupakan suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan yaitu bahwa regresi untuk setiap pengelompokan itu berdasarkan dari variabel terikatnya yang memiliki varians yang sama. Dapat dikatakan bahwa uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah beberapa kelompok data peneliti memiliki variansi yang sama atau tidak. Kata lain dari homogenitas ini berarti himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA yaitu varian dari beberapa populasi yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman mahasiswa untuk suatu materi tertentu dalam pelajaran di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat semester yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer itu ada uji Hartley, ada Cochran, Leven, dan Bartlett. Uji homogenitas data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Uji ini itu berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji komparatif atau penggunaan ANOVA dan uji independent sample t-test ataupun sebagainya. Peneliti biasanya menggunakan aplikasi IBM SPSS, Statistic for Windows, dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, varian dari dua atau lebih kelompok populasi data tidak sama. Sama halnya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, varian dari dua data atau lebih kelompok populasi adalah sama. Kemudian ada kegunaan homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai varian dan yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak.
Statistik uji homogenitas digunakan untuk mengetahui dan beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen. Uji homogenitas sendiri itu digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi adalah tidak. Dua atau lebih dari kelompok populasi itu tidak sama. Sementara jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok populasi data yaitu sama. Kemudian ada langkah-langkah pengujian homogenitas, yaitu uji homogenitas ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Tujuan dilakukannya uji homogenitas data yaitu untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil berasal dari populasi yang sama. Kesamaan asal sampel ini antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan varians kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan varians di antara kelompok sampel, yaitu artinya bahwa kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Pengujian homogenitas hanya terdiri dari dua kelompok data, berarti hanya homogenitas dua varians populasi yang dapat digunakan uji rasio F. Hasil perhitungan rasio F digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan membandingkan harga F dalam tabel distribusi F. Untuk harga F tabel untuk yang diambil pada taraf signifikansi alfa dan derajat kebebasan atau DK, pembilangan N untuk varian sampel terbesar dan derajat kebebasan penyebut atau N untuk varian sampel terkecil. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas data merupakan uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik ataupun non-parametrik. Melalui uji ini, data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu distribusi normal ataupun tidak normal. Uji normalitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, min, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Uji normalitas itu sendiri digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas penelitian dilakukan dengan menghitung antara nilai pretest dengan nilai pretest antara kedua kelompok dan nilai post-test dan dengan nilai post-test antara dua kelompok juga. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, yang artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Data yang baik merupakan data yang normal dalam pendistribusiannya. Tujuan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data antara lain yaitu kertas peluang normal, uji Chi kuadrat, uji Lilliefors dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang digunakan. Kemudian ada uji normalitas dengan uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini uji normalitas secara non-parametrik.
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Hipotesis yang diajukan adalah sampel penelitian yang berasal dari populasi distribusi normal atau biasa disebut H0 melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal atau H1. Kelebihan dari uji Lilliefors ini yaitu penggunaan atau perhitungannya sederhana serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Kemudian ada uji normalitas dengan kertas peluang normal. Pengujian normalitas dengan kertas peluang normal dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada satu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Sumbu mendatar skala linear, skala berbentuk linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor batas atau skala interval. Sementara itu, sumbu tegak yang mempunyai skala tidak linear tetapi sesuai dengan distribusi kurva normal diberikan angka frekuensi kumulatif relatif dari kelas interval tersebut. Kemudian ada uji normalitas dengan menggunakan rumus C kuadrat. Uji normalitas dengan menggunakan rumus C kuadrat juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Adapun rumus C kuadrat itu yaitu X kuadrat sigma K atau sigma K I kurang 1 dalam kurung F0 dikurang FH kuadrat per FH. Kemudian yang terakhir ada uji linearitas, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linearitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih dapat digunakan atau tidak. Apabila dari hasil uji linearitas ini didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, distribusi data harus dianalisis dengan metode yang lain.